Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 451. 2 hari kemudian, pada hari Minggu malam, saluran 3 Central Television secara resmi menyiarkan acara yang sangat dinanti-nantikan, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda. Setelah publisitas intensif minggu ini, banyak orang telah duduk dan menunggu di depan TV. Di internet, ada juga banyak orang yang menunggu siaran langsung saluran 3 televisi pusat. Semua orang menunggu pertunjukan dimulai. Setengah jam yang lalu, sebelum program dimulai, di Kabupaten Lingxi, orang tua Fang Qiu duduk di ruang tamu lebih awal dan menyetel TV ke channel 3, menonton dengan antisipasi dan menunggu acara ditayangkan. Di asrama seorang gadis kampus, duduk di meja di asrama, Jiang Mengji memandang waktu itu, meletakkan bukunya, segera menyalakan komputer, menemukan saluran televisi pusat, dengan cepat memilih saluran 3, dan berharap dapat menonton siaran langsungnya. Siaran. Di asrama guru Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Chen Yinseng tidak sabar untuk menyalakan TV dan berbaring di sofa, menunggu siaran langsung dimulai. Aku dengar anak ini baik-baik saja. Su Miaolin, yang baru saja pulang kerja, melihat waktu itu dan sedikit tersenyum. Setelah menyalakan TV ke saluran 3, dia berlari ke dapur untuk membuat makan malam. Bukan hanya orang-orang yang akrab dengan Fang Qiu, bahkan para dokter dan perawat rumah sakit afiliasi pertama dari Universitas Pengobatan Cina sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Di jalan-jalan Jiangjing yang ramai, banyak pengemudi taksi yang tidak bisa menonton TV menyalakan radio, beralih ke saluran 3, dan mendengarkan. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat gambarnya, itu tidak bisa menghentikan mereka dari belajar pengobatan Tiongkok dan mendukung Fang Qiu. Di asrama 501, hei, kakak, cepatlah, mengapa butuh waktu lama untuk mandi? Sudah hampir waktunya, dan pertunjukan akan segera dimulai. Teman sekamar Fang Qiu berkumpul dan menatap laptop. Melihat awal pertunjukan, Zhou Xiaotian segera berteriak pada Fang Qiu, yang masih mandi. Oke, aku datang. Mendengar teriakan itu, Fang Qiu, yang baru saja mandi, menyeka kepalanya dengan handuk yang menyebar di pundaknya saat dia berjalan keluar dari kamar mandi sambil tersenyum. Dia berjalan ke 3 teman sekamar dan menyeret kursinya untuk duduk bersama mereka dan menonton pertunjukan. Pada saat ini, iklan sudah berakhir. Itu dimulai. Acara. Zhou Xiaotian berkata. Apa yang membuatmu gugup? Ini adalah pertunjukan Fang Qiu. Ada apa denganmu? Sun Hao menggodanya. Kabupaten Lingxi, di rumah Fang Qiu. Melihat pertunjukan akhirnya dimulai, Ibu Fang Qiu segera berteriak dengan penuh semangat, "Hei, itu dimulai." Panggung ini cukup bagus, kata ayah Fang Qiu, menatap TV. Tentu saja, ini adalah televisi sentral. Ibu Fang Qiu memutar matanya dan mendesak, pergi dan temukan putramu. Di mana dia? Bukankah itu jelas? Ayah Fang Qiu menunjuk ke tengah dan berkata, bukankah yang ada di tengah barisan anakmu? Mengapa mereka terus memberinya close up? Tentu saja. Ibu Fang Qiu tersenyum bangga dan berkata, ini anakku. Anak saya adalah seorang dokter yang luar biasa. Bahkan Central Television perlu menunjukkan rasa hormat kepada putra saya. Ayo, tonton saja TV. Ayah Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, lalu diam-diam menonton pertunjukan. Tapi Ibu Fang Qiu tidak bisa berhenti sama sekali. Dia terus memuji Fang Qiu. Ketika dia melihat penampilan Fang Qiu yang luar biasa di acara itu, dia bahkan lebih gembira. Di asrama seorang gadis di Universitas Pengobatan Cina Jingbei, Jiang Mengji adalah satu-satunya di asrama itu. Meskipun tidak ada yang bersamanya, Jiang Mengji tidak merasa kesepian sama sekali. Terutama ketika dia melihat Fang Qiu muncul di TV, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Itu hari Minggu. Mereka memiliki kelas belajar mandiri di malam hari, tetapi dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia mengambil cuti khusus untuk menonton siaran langsung dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda. Kamu selalu luar biasa. Ini sangat rumit. Bagaimana aku bisa menyusulmu? Kau tahu, aku tidak ingin memandangmu. Yang saya butuhkan adalah menyeimbangkan semuanya di antara kami. Dia bergumam beberapa kata pada dirinya sendiri. Jiang Mengji tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa masam di wajahnya. Kemudian dia tenang dan terus menonton siaran langsung dengan tenang. Di asrama gadis itu dari Pengobatan Cina Universitas Jiangjing. Miao Yu, aku dengar kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus di acara ini, tapi kenapa kamu tidak berpakaian lebih baik? Melihat pertunjukan itu, Yuan Bei mengerutkan kening untuk sementara waktu dan berkata, ini adalah televisi pusat. Apakah Anda tahu peluang yang bagus? Anda harus menunjukkan diri Anda dengan peluang yang bagus. Pakaian seperti apa yang kamu kenakan?
Jika saya tahu sebelumnya, saya pasti akan membiarkan Anda mengenakan pakaian saya dan berdiri di panggung itu, dan Anda pasti akan menjadi lebih cantik. Tidak semua orang sepertimu. Wang Yu segera berkata, primadona kampus kami, Miao Yu, punya pacar, oke. Apakah kamu tidak tahu bahwa Fang Qiyu masih di atas panggung? Lihat dia, kinerja Fang Qiyu sempurna. Dia hanyalah keberadaan dokter pengobatan Tiongkok muda yang tak terkalahkan. Tampaknya pertunjukan itu direkam untuk Fang Qiyu. Ya, kamu benar. Fang Qiyu membunuhnya, seperti MVP. Yuan Bei tidak ragu untuk memuji. Luar biasa. Mengapa saya tidak menemukan Fang Qiyu begitu kuat sebelumnya? Tidak heran jika kampus kita jatuh cinta padanya. Huang Manman memandang Jiang Miaoyu dengan senyum jahat. Mendengarkan ketiga gadis itu, Jiang Miaoyu sedikit memerah. Dia terus tersenyum dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, internet juga gempar. Ketika siaran langsung dimulai, selain platform siaran langsung resmi, seruan pada Weibo terus meningkat, dan segera acara itu ada di daftar topik. Benar-benar layak untuk ditunggu. Itu bagus. Saya pikir pertunjukan dengan pengobatan Tiongkok tradisional sebagai temanya akan sangat membosankan. Saya tidak berharap syuting akan begitu kompetitif dan luar biasa. Sial, ini benar-benar lebih baik daripada yang aku pikirkan. Betulkah? Bagaimana kompetisi obat Cina tradisional bisa seperti ini? Efeknya seperti variety show. Bukankah ini luar biasa? Para kontestan ini sangat baik, dan Fang Qiyu bahkan lebih mengesankan. Haha, Fang Qiyu memang yang terbaik. Dia tampan dan memiliki kekuatan besar. Dia bisa menjawab pertanyaan apapun. Dia layak disebut master. Mereka sudah menjawab lebih dari 10 pertanyaan. Meskipun pertanyaan pertama Fang Qiyu sedikit, itu tidak terdengar bagus. Tapi dari kemampuannya menjawab pertanyaan, dia benar-benar hebat. Di antara 340 orang, ada 100 orang yang bisa masuk ke babak berikutnya. Dan sekarang lebih dari 100 orang telah tersingkir. Pertanyaan pertama Fang Qiyu telah menghilangkan 50 orang. Bukankah terlalu cepat? Wow, saya tidak tahu sampai saya melihat pertunjukan. Meskipun Fang Qiyu sangat kuat, ada juga banyak orang yang sehebat dia. Terutama Wang Siji, dia benar-benar melenyapkan 39 orang dengan satu pertanyaan. Dia hampir menyusul Fang Qiyu. Saya pikir Wang Siji juga luar biasa. Pada akhirnya, itu pasti pertarungan 1 lawan 1 antara Fang Qiyu dan Wang Siji. Tepat ketika semua orang melakukan diskusi yang paling intens, siaran langsung di TV telah mencapai titik terakhir yang indah. Meskipun pratinjau menunjukkan ini sebelumnya, tidak ada yang berharap untuk melihat adegan ini saat ini. Saat kamera bergulir, seorang kontestan berdiri dan menunjuk Fang Qiyu. Aku yang memberikan pertanyaan ini. Nama saya Zheng Chao. Fang Qiyu menjawab pertanyaanku dengan benar. Saya sangat penasaran. Saya ingin tahu bagaimana dia menjawabnya, jadi saya ingin memintanya untuk menjelaskan. Melihat ini, semua orang yang menonton pertunjukan merasa gugup untuk Fang Qiyu sekaligus. Gambar di TV dengan cepat menunjukkan wajah Fang Qiyu. Begitu Fang Qiyu menunjukkan sedikit rasa malu, kamera segera berbalik ke tuan rumah. Kali ini, semua orang bahkan lebih cemas. Mereka semua menatap TV dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa orang bahkan berteriak di depan TV, lihatlah Fang Qiyu, lihat Fang Qiyu. Tuan rumah telah mengatakan sesuatu. Setelah waktu yang lama, kamera menoleh ke Fang Qiyu lagi. Bisakah saya menjawab? Fang Qiyu bertanya. Lalu dia menjawab. Pada titik ini, semua orang yang menonton TV gempar. Wow, Fang Qiyu luar biasa. Yah, aku tidak melihat itu akan terjadi. Mereka sudah memulai konflik di episode pertama. Siapa Zheng Chao ini? Apakah dia pandai itu? Tidak mungkin hype, kan? Apakah dia memanfaatkan Fang Qiyu untuk meningkatkan popularitasnya? Dia memprovokasi Fang Qiyu di depan begitu banyak orang. Sekarang dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Bukan hanya penonton biasa, semua kontestan menonton TV pada saat bersamaan. Tentu saja, Zheng Chao juga menonton pertunjukan itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, seolah-olah dia telah menjadi badut saat ini. Terutama ketika dia melihat layar peluru padat di layar, dia bahkan ingin mati. Fang Qiyu luar biasa. Inilah yang kami sebut talenta sejati dan pengetahuan asli. Mereka yang memiliki bakat dan kekuatannya sendiri tidak akan takut akan hambatan apapun. Fang Qiyu, kamu yang terbaik. Tunjukkan pada mereka seperti apa dokter pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Berbeda dari orang-orang biasa yang menonton pertunjukan online, banyak orang di industri pengobatan Tiongkok juga menonton siaran langsung. Banyak orang kagum dengan kinerja Fang Qiyu di pertunjukan itu.
Bocah ini benar-benar jenius. Sulit membayangkan bahwa dia hanya mahasiswa baru dan baru belajar kedokteran Tiongkok selama setengah tahun. Bukankah Fang Qiu benar-benar belajar pengobatan Tiongkok sebelum dia pergi ke Universitas Pengobatan Tiongkok? Bagaimana dia bisa begitu mengagumkan? Menilai dari pertanyaan-pertanyaan ini, bocah ini memiliki berbagai pengetahuan. Beberapa orang mungkin menjawab pertanyaan dengan benar karena keberuntungan, tetapi hanya dia yang dapat menceritakan gagasan pertanyaan dan pemikiran tentang pengobatan-pengobatan Tiongkok tradisional. Dia tidak terlihat seperti anak kecil yang baru mulai belajar kedokteran sama sekali. Dia hanya seperti seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Di asrama 501, wow, bro, kau benar-benar hebat. Zhou Xiaotian berseru. Sun Hao dan Zhu Benzeng sangat bersemangat sehingga mereka bahkan saling memberi 5 ketika Fang Qiu menjawab pertanyaan itu. Fang Qiu tersenyum ringan. Sambil merasa senang untuk Fang Qiu, Sun Hao menunjuk Zheng Chao di TV dan berkata, "Fang, anak ini jelas ditujukan padamu." Betul. Zhou Xiaotian segera setuju, mengatakan, dia orang yang jahat. Anda harus menemukan peluang dan menendangnya. Kalau tidak, Anda tidak tahu bagaimana dia akan menargetkan Anda dan tipuan jahat apa yang akan ia lakukan. Saya setuju, kata Zhu Benzeng. Ini baru episode pertama. Jangan khawatir. Fang Qiu tersenyum. Oh, hei, aku lupa. Sun Hao menepuk dahinya dan memandang Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng, bertanya kepada mereka, siapa Fang Qiu? Wei Hao. Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng tertegun. Dia adalah seseorang yang sangat pandai dalam mengambil tantangan. Sun Hao membuka mulutnya dan berteriak, jika ada yang berani menantangnya, dia pasti akan melawan dan bahkan mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya. Dia sudah melakukan ini berkali-kali di sekolah. Apakah Anda pikir dia akan lunak ketika dia di TV? Saat Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng mendengar itu, mata mereka berbinar. Ya, mengapa kita tidak memikirkannya? Mata mereka sangat cerah. Meskipun mereka sangat bersemangat, mereka bertiga tidak bertanya kepada Fang Qiu tentang bagaimana dia akan berurusan dengan Zheng Chao. Mereka bahkan mengatakan kepada Fang Qiu untuk tidak menjadi spoiler. Mereka harus mengetahuinya dan menontonnya di TV, bukan dari Fang Qiu. Fang Qiu tentu saja mengangguk setuju. Meskipun hanya ada satu komputer di mana mereka menonton pertunjukan, mereka benar-benar dapat membantu untuk menambahkan tampilan pertunjukan meskipun itu hanya sedikit. Saya punya firasat bahwa Zheng Chao pasti akan tersingkir dalam 3 putaran. Beraninya dia menantang Fang Qiu. Anak ini pasti menyesal menonton TV sekarang. Setelah Fang Qiu bergerak, dia pasti akan kacau. Anak miskin. Mengapa Anda memilih untuk menantang Fang Qiu? Itu sangat konyol. Mereka bertiga mengobrol dan melihat pertunjukan dengan penuh minat. Fang Qiu tersenyum masam saat mendengar apa yang mereka katakan. Apakah saya benar-benar hebat dalam hal itu? Saya pikir saya sudah bersikap baik. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 452. Fang Qiu menjawab pertanyaan Zheng Chao dengan benar, yang membuatnya memenangkan sorak-sorai penonton dan pujian dari para hakim. Kemudian pertunjukan berlanjut. Namun, 10 pertanyaan berikut ini sangat sederhana dan sangat sedikit orang yang tersingkir. Hasilnya, konsentrasi penonton sedikit berkurang. Pada akhirnya, angka di layar lebar mencapai 100. Persaingan telah berakhir. 100 dari 340. Itu dia. Di internet, orang-orang memulai diskusi. Bagaimana bisa begitu cepat? Aku pikir ini baru 10 menit. Apakah ini akhirnya? Tidak mungkin. Kenapa episode pertama yang berlangsung 90 menit sudah berakhir? Ya dewa, ini membunuhku. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan menontonnya. Sekarang saya kecanduan, tetapi episode pertama telah berakhir. Bagaimana saya bisa tahan? Apa yang sedang dilakukan direktur? Bagaimana dia bisa menggoda kita seperti ini? Tidak perlu berhenti. Ayo, saya ingin menonton lebih banyak. Sementara banyak orang berdoa, pertunjukan itu belum berakhir. Di asrama, Fang Qiu juga menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dia tahu bahwa itu akan memainkan lagu tema yang akan dia nyanyikan. Ini adalah pertama kalinya di TV. Secara alami, dia sangat tertarik dengan efek televisi yang diperluas, jadi dia masih menatap TV dengan saksama. Saat berikutnya, gambar-gambar di TV kembali. Tepatnya ada 100 orang yang tersisa, pembawa acara memandang kamera sambil tersenyum dan berkata. Sejauh ini, episode pertama dari pertunjukan akan segera berakhir. Namun, masih ada pertunjukan bakat sebelum kami mengakhiri pertunjukan kami. Selanjutnya,
Tolong sambut Fang Qiu untuk menyanyikan lagu tema dokter pengobatan China muda untuk semua penonton di tempat kejadian, di TV, dan di depan komputer. Ayo, pengobatan Cina. Menyanyikan sebuah lagu. 3 teman sekamar Fang Qiu tertegun. Jiang Miaoyu dan teman-teman sekamarnya membeku, begitu juga Jiang Mengji dan semua orang yang mengenal Fang Qiu. Orang tua Fang Qiu bahkan lebih terkejut. Anak kami, apakah akan menyanyikan lagu tema? Ibu Fang Qiu menatap ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Sepertinya anak saya akan bekerja di lingkaran hiburan, komentar ayah Fang Qiu. Itu keren. Ibu Fang Qiu segera menjadi bersemangat, menatap TV seperti kipas. Putraku akan segera menjadi bintang besar, haha. Ayah Fang Qiu. Di TV, acara Fang Qiu akan dimulai. Dengan bantuan lampu di atas panggung, opera Beijing dan China Allegro pada awalnya tiba-tiba membuat banyak orang terkejut. Apakah dia akan menyanyikan Allegro China? Ya dewa, ini bukan rap, kan? Sepertinya dia akan bercerita. Namun, sama seperti semua orang bingung, Fang Qiu mulai bernyanyi. Semua orang segera berhenti berbicara dan mendengarkan dengan cermat. Ketika datang kepaduan suara, melodi yang keras dan menarik, bersama dengan subtitle di TV, menarik banyak orang untuk bersenandung. Melodi yang agak ceria benar-benar menarik. Mendengarkan lagunya, semua orang lupa bahwa acaranya hampir berakhir. Ketika semua orang bernyanyi dengan gembira, iklan itu tiba-tiba mulai muncul di layar TV. Tidak sampai saat itu semua orang menemukan bahwa episode pertama dari pertunjukan sudah berakhir. Klep, 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 saat subtitle bergulir, lagu itu juga masuk ke bagian kedua dari paduan suara. Kamera itu menampilkan banyak kontestan yang hadir. Akhirnya, semua orang berdiri dan bertepuk tangan bersama dengan irama lagu. Di layar bulet, semua jenis komentar bisa dilihat. Semua orang mengeluh bahwa acaranya terlalu pendek. Namun, tepat saat lagu tema selesai dan semua orang siap untuk beralih ke saluran lain, pembawa acara muncul lagi. Semua orang tercengang. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pertunjukan kami, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, serta dukungan luar biasa dari semua sponsor. Apakah Anda semua sudah pergi? Jika Anda masih menonton pertunjukan, Anda beruntung. Kamu tidak percaya padaku? Silakan dan lihat. Setelah pembawa acara mengatakan itu, layar tiba-tiba menunjukkan preview dari episode kedua. Melihat pratinjau, semua penonton di depan TV terpana. Ini adalah preview khusus yang dibuat oleh Central Television. Dalam pengumuman itu, 100 kontestan yang berhasil mencapai babak berikutnya akan bertarung 1 lawan 1 di platform tantangan. Itu terlihat agak intens. Pada akhirnya, itu diperbaiki pada adegan bahwa Fang Qiu dan Zheng Chao berdiri di platform tantangan. Semua orang di depan TV tersenyum kecut. Bahkan ada lebih banyak keluhan di layar peluru dari situs resmi Central Television. Lebih baik jika mereka tidak menonton pratinjau ini. Bagaimana mungkin mereka tidur setelah menonton ini? Di episode pertama, Fang Qiu ditantang oleh Zheng Chao, sementara di episode kedua, keduanya langsung menuju platform tantangan. Apa sebenarnya yang akan terjadi di antara mereka berdua? Siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Bagaimana akhirnya? Apakah Fang Qiu dapat melawan balik dengan sukses? Kenapa dia harus pergi ke platform tantangan? Apa aturan putaran kedua kompetisi? Berbagai pertanyaan dan keingintahuan yang tak terhitung masih melekat di hati semua hadirin. Komentar di Weibo jadi viral lagi. Sial, mereka tidak bisa melakukan itu. Sangat melelahkan untuk mengikuti pertunjukan. Ini baru episode pertama. Mengapa saya merasa lebih gugup daripada menonton opera sabun di Dinasti Qing? Fang Qiu benar-benar memulai pertarungan dengan Zheng Chao. Pengeditan ini sangat bagus untuk menarik perhatian kami. Tak tahu malu. Persetan, direktur, keluar. Saya berjanji tidak akan memukul Anda sampai mati. Saya selesai. Saya tidak bisa tidur malam ini. Sudah jelas bahwa untuk minggu depan, aku hanya bisa menghabiskan waktuku menelusuri posting di Weibo. Saya mencari spoiler di sini. Apa putaran pertarungan selanjutnya? Apakah Fang Qiu menang atau kalah? Saya mendukung Fang Qiu untuk mengalahkan Zheng Chao. Dengan segala macam diskusi, kehangatan dokter pengobatan Tiongkok Muda telah meroket dan langsung menduduki 3 dari 10 posisi teratas dalam daftar topik Weibo. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, mau tidak mau akan naik lagi saat diskusi yang memanas berlanjut. Pada saat yang sama, topik tersebut juga berperingkat tinggi di Postbar. Keesokan harinya, di asrama 501, Fang Qiu, seperti biasa, bangun pagi untuk berolahraga. Sebagai kontestan dan bahkan salah satu kontestan paling menarik, Fang Qiu sama sekali tidak mengharapkan episode kedua. Bagaimanapun,
dia sudah mengalaminya secara langsung dan mengetahui setiap detail dan hasil, jadi dia tidak begitu tertarik. Namun, para penonton jauh lebih tertarik. Ketika Fang Qiu pergi untuk lari di pagi hari, dia dihentikan dan diminta oleh tidak kurang dari 10 siswa. Dia tidak punya pilihan selain untuk memberitahu semua orang berulang kali bahwa dia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan stasiun TV dan tidak diizinkan untuk merusak acara itu. Untuk menghindari situasi memalukan seperti ini terjadi lagi, Fang Qiu bergegas kembali ke asrama setelah membeli sendiri sarapan. "Hei, kawan, kau kembali." Begitu dia memasuki pintu, suara Sun Hao terdengar. Namun, Fang Qiu melihat bahwa Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng terbungkus selimut dan duduk di tempat tidur Sun Hao. Mereka bertiga menatap laptop Sun Hao. "Yo, ini sangat langka. Kalian bangun pagi-pagi begini." Fang Qiu menatap ketiganya dan menggoda, "Tidak ada kelas pagi ini. Anda belum memanfaatkan kesempatan untuk tidur lebih lama. Bagaimana aku bisa?" Zhou Xiaotian tersenyum kecut dan berkata, "Saya hanya memikirkan episode berikutnya sepanjang malam. Bagaimana mungkin aku bisa tertidur?" "Aku juga." Zhu Benzeng juga tersenyum masam. "Direktur acaramu sangat kesal. Pengeditan pratinjau memang membuat saya. Ini pertama kalinya saya ingin melihat pertunjukan dengan gila-gilaan." Sun Hao juga mengeluh. "Apakah ini sangat menarik?" Fang Qiu tertegun. "Jangan bicara omong kosong. Anda dapat memeriksanya online." Sun Hao melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ini baru satu malam. Anda dapat melihat seberapa populer acara Anda. Ada laporan di mana-mana. Hampir semua situs web video memiliki sampingan yang menarik di acara Anda. Jumlah pandangan bahkan lebih mengejutkan." Mendengar itu, Fang Qiu tersenyum sedikit. Sambil makan roti kukus yang dibeli dari kantin, Fang Qiu mengeluarkan ponselnya dan online untuk melihatnya. Dokter Pengobatan China Muda, secara resmi disiarkan, dan topik yang hangat meroket. Dokter Pengobatan Tiongkok Muda menunjukkan episode pertama, dan Fang Qiu tertantang. Masuk ke lingkaran hiburan. Fang Qiu menyanyikan lagu tema Dokter Pengobatan Tiongkok Muda. Topik panas dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda terus meningkat di Weibo. Begitu dia mengetuk browser di ponselnya, Fang Qiu melihat pemberitahuan push berita satu demi satu. Fang Qiu terkejut. Dia tidak berharap pertunjukannya menjadi begitu populer. Lebih penting lagi, sebagian besar berita memuat namanya. Apa yang mereka lakukan? Memasuki halaman beranda dari sebuah media yang berwibawa, Fang Qiu membaca laporan itu sebentar dan segera menggesekkannya untuk membaca komentar. Sangat mengagumkan. Pertunjukan ini luar biasa. Itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan medis. Itu juga diedit seperti variety show. Ini sangat bijaksana. Love Fang Qiu sangat banyak. Saya pikir Zheng Chao tidak buruk. Keluar dari jalanku, kalian semua. Leng Wenzuo adalah milikku. Hei, jika aku tidak bertarung denganmu untuk Leng Wenzuo, kamu tidak diperbolehkan bertarung denganku untuk Jiang Miaoyu. Pergi. Jiang Miaoyu adalah milikku. Kapan akan disiarkan episode berikutnya? Saya pikir saya sudah menunggu selama bertahun-tahun. Betul. Acara ini sangat menyebalkan. Itu harus merilis pratinjau seperti itu. Mereka hanya menarik perhatian kita. Ini baru semalam, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya masih ingin menonton lebih banyak. Apa yang harus saya lakukan? Melihat komentar ini, Fang Qiu tidak bisa menahan tawa. Apakah seseorang ingin mengambil Jiang Miaoyuku? Pikir Fang Qiu. Tampaknya perlu untuk menyatakan posisinya. Setelah membaca komentar di artikel ini, Fang Qiu segera beralih ke Weibo-nya, tetapi dia tidak masuk akunnya. Dia tahu bahwa jika dia masuk Weibo sekarang, dia pasti akan terganggu oleh pesan dan komentar pribadi. Karena itu, ia memilih untuk tidak masuk dan langsung menuju halaman Weibo. Fang Qiu menemukan bahwa 3 topik dari Dokter Pengobatan Tiongkok Muda benar-benar muncul di daftar tren. Mereka semua berada di peringkat 5 besar dalam daftar. Di antara mereka, topiknya, Fang Qiu ditantang di Dokter Pengobatan China Muda bahkan bergegas ke puncak daftar tren. Meskipun itu hanya peringkat ke atas hanya pada saat ini, itu sudah cukup untuk membuktikan popularitas Dokter Pengobatan China Muda. Fang Qiu tiba-tiba mengetahui bahwa namanya sebenarnya muncul di daftar pencarian real-time. Dia saat ini menduduki peringkat kedua, dan yang pertama adalah Yang Chinese Medicine Doctor. Hanya 1 malam. Dalam malam yang singkat, Dokter Pengobatan China Muda yang hanya merilis episode pertama sudah sangat populer sekarang. Pada saat ini, Fang Qiu memiliki perasaan yang tidak perlu dipertanyakan di lubuk hatinya. Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, benar-benar populer. Fang Qiu benar-benar bersemangat.
Ledakan popularitas acara itu mau tidak mau akan membuat semua orang di negara itu belajar lebih banyak dan mau menerima pengobatan Tiongkok tradisional.